Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pada season kedua ini izinkan saya memaparkan beberapa fadilah ibadah puasa, baik itu puasa bulan Ramadan maupun puasa di luar bulan Ramadan, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnat. Fadilah Ramadan merupakan suatu hal yang sangat penting diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat. Karena itu diungkapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata menjadi motivasi untuk kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah puasa. Pada kesempatan ini, untuk tidak memperpanjang waktu, maka saya akan langsung menjelaskan beberapa fadilah puasa yang sudah tersusun rapi di dalam kitab As-Siyam yang disusun oleh ulama besar Makkah Al-Mukarramah Syekh Abdul Fattah Husain Rawah pada kesempatan hari ini. Fadilah puasa yang pertama adalah orang yang berpuasa di akhirat kelak akan diberikan satu pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dalam hal ini hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimina babun fil jannah yuqalu lahu ar-rayyan, la yadkhulu fihi ahadun ghairuhum, fa iza dakhala akhiruhum ughliqa. Man dakhala fihi syariba, wa man syariba lam yazma abadan." Orang-orang yang berpuasa memiliki satu bab untuk masuk di dalam surga. Bab itu disebut dengan Babur Rayyan atau pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu fihi ahadun ghairuhum, tidak bisa dimasuki oleh orang yang selain berpuasa. Fa iza dakhala akhiruhum ughliqa, apabila orang berpuasa terakhir yang masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, maka pintunya secara otomatis langsung ditutup, tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Barang siapa yang masuk ke pintu Ar-Rayyan, maka dia dapat diberikan minum. Barang siapa yang minum, lam yazma abadan, tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Fadilah puasa yang kedua adalah puasa itu junnah. Junnah itu artinya perisai. Dalam hal ini hadis riwayat Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Utsman bin Abil As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar, ka junnati ahadikum minal qitali ma lam yukharrikha bikadzibin aw ghibatin." Artinya, puasa itu adalah perisai seseorang dari api neraka, seperti perisai orang yang menghadapi peperangan. Malam yuharrikha bikadzibin aw ghibatin, selama perisai itu tidak dihanguskan dengan perbuatan-perbuatan dusta dan perbuatan ghibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fadilah puasa yang ketiga adalah hulufu famis shaim atyabun. Bau mulut orang yang berpuasa hakikatnya, zahirnya berbau, tetapi sebagai motivasi orang yang berpuasa, maka bau mulutnya di sisi Allah lebih harum dari minyak wangi. Dalam hal ini sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh
Asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ini sebuah hadis qudsi yang diungkapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi la khuluqu famis shaim atyabun 'indallahi min rihil misk. Yaqulu Allah azza wa jalla innama taraka syahawatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasyamu li wa ana ajzi bihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la khuluqu famis shaim atyabun 'indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak wangi. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innama taraka syahawatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena aku. Fasyamu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasan kepadanya. Fadilah yang keempat adalah as-shaim lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa di akhirat kelak akan memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka puasa, ketika selesai melaksanakan puasa, yaitu hari terakhir tanggal 30 Ramadan. Kebahagiaan yang kedua akan didapatkan kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditakhrij oleh Imam Ahmad wal Muslim wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma anna Allah ta'ala yaqul inna as-siyama li wa ana ajzi bihi wa inna lis-sha'im farhatain iza aftara fariha wa iza laqiya Allah fariha. Orang-orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bahagia pertama ketika dia selesai melaksanakan puasa alias tanggal 30 Ramadan. Bahagiaan yang kedua adalah iza laqiya Allah fariha. Apabila bertemu dengan Allah kelak yaumul qiyamah, dia juga akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang kelima, ajrun makhsus. Orang yang berpuasa memiliki pahala khusus. Sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditakhrij oleh Asy-Syaikhan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i an Abi Hurairah, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat ila 700 di'fin, sampai kepada 700 lipat, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan. Inilah makna dari ajrun makhsus, pahala yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjut ke fadilah yang keenam. Kullu amali shaim ibadah. Setiap amalan orang yang berpuasa itu dihitung ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumtus shaim tasbihun wa nawmuhu ibadatun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, tidurnya ibadah, doanya dimustajabkan, dikabulkan oleh Allah, wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Fadilah yang ketujuh, zakatul badan. Puasa merupakan zakat badan. Biasa kita mendengar ya, sehari-hari ada itu namanya zakat fitrah, ada itu zakat mal, ada zakat hewan, ada zakat tanaman dan lain sebagainya. Tapi puasa merupakan salah satu zakat
yaitu disebut dengan zakatul badan, zakat badan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang ditakhrij oleh Al-Baihaqi fi Sya'bi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu nisfu sabri wa ala kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-siyam. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Wa ala kulli syai'in zakatun, setiap sesuatu itu punya zakat. Wa zakatul jasadi as-siyam, sedangkan zakatnya badan itu adalah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fadilah yang ke-8, tusalli alaihi al-malaikah. Orang berpuasa akan dibacakan selawat oleh para malaikat. Sebuah hadis Nabi SAW yang ditakhrij oleh Imam Ahmad wa Tirmizi wal Baihaqi an Ummi Amarah, anna sha'im idza akala indahu lam tazal tusalli alaihi al malaikatu hatta yafruga min ta'amihi. Sesungguhnya orang yang berpuasa, apabila ada orang makan di dekatnya, lam tazal tusalli alaihi al malaikah, malaikat selalu berselawat kepadanya, hatta yafruga min ta'amihi, sampai orang tersebut selesai makan. Fadilah yang ke-9, as-sawmu yashfa'u. Puasa bisa menjadi syafaat. Puasa bisa memberi syafaat seperti Al-Quran dapat memberikan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Quran dan puasa itu adalah kedua-duanya bisa memberikan syafaat lil abdi yaumal qiyamah, bagi setiap hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, "Ay Rabbi, mana'athu at-ta'amu wasyahawatu bin nahari fasyafi'ni fihi." Orang yang berpuasa itu tertegah makan minumnya, syahwatnya bin nahar, di siang hari, fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah aku memberi syafaat padanya. Fadilah yang ke-10, babul ibadah, sebagai pintu ibadah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun, segala sesuatu punya pintu, wa babul ibadah as-siyam, sementara pintu dari ibadah itu adalah puasa. Ma'asyiral muslimin, sha'imin, sha'imat rahimakumullah. Fadilah yang ke-11, as-shawmu sihhatun. Puasa bisa menjadi solusi kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Sunni wa Abu Naim fit tibbi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan dapat kesehatan. Fadilah yang ke-12, mub'idatun minan nar. Puasa bisa menjauhkan orang dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i an Aqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin, maka Allah pasti akan menjauhkannya dari neraka Jahannam masirata mi'ati amin, sejauh perjalanan 100 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah fadilah puasa khusus pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman dan yakin kepada Allah, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni seluruh dosanya di masa lampau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada season kedua ini.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, sebagai ajuan kita, bagi motivasi kita untuk tetap teguh, tabah dan sabar di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Akhirul kalam, sebelumnya saya akan tutup dengan sebuah pantun Sasak yang berkata, beli paso li Amadolah di desa Bangkel, Lombok Barat. Mari berpuasa karena Allah, menjadi bekal hari akhirat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Effendi, Kepala SMK Ilmu Anjani Lombok Timur, berserta seluruh keluarga besar SMK Ilmu Anjani Lombok Timur, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.